Pemirsa PT Aviana Sinar Abadi hari ini mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia usai melakukan penawaran umum perdana saham dengan perolehan dana di 101 miliar rupiah. Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana hasil IPO untuk belanja modal dan modal kerja anak usaha. PT Aviana Sinar Abadi Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan tersebut dilakukan usai perseroan melakukan tahapan pencatatan saham perdana dengan perolehan dana sebesar 101 miliar rupiah. Dana tersebut diperoleh dari jumlah saham yang dilepas dalam IPO sebanyak 1 miliar saham. Adapun harga penawaran umum perdana saham berkode IRSX ini yakni sebesar 101 rupiah. Secara keseluruhan, saham IRSX tercatat sebanyak 5 miliar saham di Bursa Efek Indonesia yang termasuk kepemilikan jajaran direksi. Sehingga total kapitalisasi pasar Aviana Sinar Abadi mencapai 505 miliar rupiah. Aviana Sinar Abadi akan menggunakan mayoritas dana IPO atau sebesar 78,57% dana hasil IPO untuk belanja modal dan modal kerja anak usahanya. Sementara sisanya akan digunakan untuk belanja modal dan modal usaha perseroan. Dana IPO ini kita gunakan untuk perluasan dan juga pengembangan existing produk dan pembuatan produk-produk terbaru, sistem-sistem terbaru. Pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, saham IRSX tercatat menguat 0,99% ke level 102, di mana saham ini bergerak di rentan 94 hingga 136 dengan nilai transaksi 93,4 miliar rupiah. Lantas bagaimanakah proyeksi dan strategi bisnis Aviana Sinar Abadi usai gelaran IPO ini? Simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi ekspansi Aviana Sinar Abadi pasca IPO, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami, dengan Bapak Gusti Ngurah Komang Panji Pratama, CEO dan founder PT Aviana Sinar Abadi Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Panji, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik. Hari ini sangat hari yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Panji sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tentunya yang pertama sekali kami ucapkan selamat. Mungkin setelah melalui berbagai tahapan, proses yang sudah dilalui, akhirnya Aviana hari ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mengawali perbincangan kita Pak Panji, kita ingin kenal lebih dekat terlebih dahulu dengan Aviana Sinar Abadi ini secara fundamental. Sebenarnya seperti apa lini bisnis, kemudian juga latar belakang dan juga mungkin updatean terbaru apa yang dilakukan oleh Aviana Sinar Abadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Baik, saya perkenalkan, Aviana adalah perusahaan B2B, di mana Aviana kita mempunyai tagline adalah Integrated Digital IT Hub, yang mana perusahaan kami adalah menghubungkan bisnis dengan teknologi. Nah, kami memiliki solusi holistik atau platform yang kami namakan IRSX, yang mana platform ini sudah kami lengkapi dengan sistem product management, sistem inventory, sistem finance, Salesforce, dan lain sebagainya. Kami sudah memiliki lebih dari 1.200 pelanggan, dan perusahaan kami ini berdiri sejak 2013. Dan dalam pipeline kami akan menyematkan nanti di platform IRSX ini berupa AI dan juga nanti web yang terbaru. Seperti itu. Baik, bagaimana Anda melihat perkembangan dari digitalisasi di Indonesia sampai sejauh ini? Ya, kami melihat bahwa perkembangan digitalisasi di Indonesia ini sangat pesat, terutama ini didorong dengan pasca pandemi. Jadi orang-orang setelah pandemi ini sangat dorongan digital sangat baik. Terbukti dari data dari Kementerian Koperasi dari 2019 ke 2021 itu tumbuh sebesar 3,5%. Dan di sini adalah pertumbuhan yang bagus, juga baik untuk kami yang berbisnis di sistem solusi holistik. Hal ini memberikan pengaruh tidak Pak, dukungan perkembangan tersebut bagi bisnis Aviana Sinar Abadi sejauh ini? Tentu, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang diiringi dengan peningkatan menguntungkan ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kami, Pak. Karena masyarakat semakin ingin pentingnya digitalisasi infrastruktur, seperti itu.
Baik, dampaknya seperti apa, Pak? Apakah mungkin dari sisi bisnis, permintaan, atau apa mungkin cenderung mengalami peningkatan begitu dalam beberapa waktu terakhir, Pak Panji? Yang pastinya iya, karena dari software kami ini yang Sosi IRSEC ini yang digunakan oleh para pembisnis dari lokal distributor yang terfokus dengan produk digital, tentu di sini mengalami kenaikan setelah pasca pandemi. Seperti itu. Baik, Pak Panji, ini terkait dengan IPO, Pak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dari Aviana Sinar Abadi ini melakukan IPO? Sama-sama kita ketahui dalam mencari sumber pendanaan cukup banyak alternatif lain begitu. Nah, kenapa ini jatuh kepada pilihannya untuk melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia? Yang pasti yang pertama itu dorongan kita pengen ekspansi bisnis sistem kami ini. Ya, kenapa kami memilih IPO? Karena ya seperti Bang juga sama-sama tahu bahwa di IPO ini kita bisa menawarkan kepemilikan saham dari PT Aviana untuk kita mendapatkan dana segar. Nah, dana segar ini kita akan gunakan untuk ekspansi bisnis, mulai dari upgrade existing layanan kami dan juga pengembangan sistem terbaru. Seperti itu. Baik, selain melakukan IPO, perseroan juga menerbitkan waran. Apakah benar, Pak Panji? Ya, benar sekali. Bertujuan untuk apa, Pak Panji, untuk menerbitkan waran dalam kegiatan IPO kali ini? Ya, tentu ini untuk meningkatkan minat investor kami. Kami berikan waran yaitu 5/7 yang nantinya akan bisa dinikmati oleh para investor kami. Baik. Pak Panji, kita juga ingin tahu nih berapa jumlah saham yang dilepas, kemudian juga berapa perolehan dana. Kemudian tadi pun juga sempat Anda singgung, tapi tampaknya belum dijelaskan secara detail ini alokasinya untuk apa saja. Karena tadi sebagian besar tampaknya lebih ditujukan kepada pengembangan dari anak usaha dari perseroan. Ya, baik. Dari 5 miliar total saham yang kami catatkan, kami melepas sebesar 1 miliar lembar saham atau setara dengan 100 miliar rupiah. Jadi dari total dana yang kami dapatkan, sekitar 6% kami akan alokasikan untuk capex, sisanya untuk modal kerja. Baik, kenapa prioritasnya kepada anak usaha, Pak Panji? Apa yang diharapkan nanti dengan pengembangan dari anak usaha ke depan, terutama dari sisi kinerja perseroan ke depannya? Ya, saat ini kami dari aksi korporasi terakhir, kami memiliki anak usaha yang berfokus dengan produk digital, di mana produk digital tersebut memerlukan atau membutuhkan yang dana cukup besar untuk perputaran usahanya. Seperti itu, karena ini juga membantu pertumbuhan dari perusahaan. Kalau boleh tahu, anak usaha dari perseroan ini bergerak di bidang apa? Masih ada korelasi tidak dengan lini bisnis yang dijalankan? Ya, pastinya. Anak usaha kami yaitu PT DNK memiliki unit usaha yaitu distribusi produk digital secara B2B. Bagaimana respon masyarakat, Pak Panji, ketika melakukan IPO? Tampaknya juga terjadi oversubscribe. Dari pandangan Anda, apa yang menjadi magnet sebenarnya, terutama bagi para investor ini, sehingga mengalami kelebihan permintaan pada sejauh ini? Ya, jadi ini sangat benar membuat saya juga terkejut. Artinya kita bisa lihat bahwa antusias dari para investor terhadap perusahaan-perusahaan teknologi itu sangat baik. Dilihat dari bahwa prosesnya IPO kami itu oversubscribe 100 kali, ini sangat luar biasa, dan juga kami kedatangan 22.000 investor baru, yang ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih banyak buat para investor baru kami. Baik, Pak Panji, kita juga ingin tahu nih, Pak, bagaimana dari sisi kinerja Aviana Sinar Abadi, terutama di sepanjang 2022 lalu, ini juga paling tidak memberikan gambaran juga bagi para investor ini secara fundamental, perkembangannya seperti apa. Kemarin juga ada sempat masih ada pandemi begitu. Kita juga ingin tahu updatean terakhir dari kinerja Aviana Sinar Abadi. Ya, baik. Jadi dari proyeksi keuangan yang kami sampaikan bahwa kami menargetkan pendapatan sebesar 149 miliar, ternyata dari data sementara yang unaudited kami sudah mendapatkan di angka 200 miliar. Ini sangat angka luar biasa.
Ini didorong dengan aksi kooperasi kami, yaitu dari akuisisi anak perusahaan. Seperti itu. Kondisi pandemi yang terjadi ini sempat memukul beberapa emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Apakah kondisi ini juga terjadi tidak untuk Aviana Sinar Abadi? Ya, baik. Sebenarnya prosesi IPO ini kami sudah canangkan sejak 2018, namun masih ada terkendala satu dan lain hal sampai 2020 itu pandemi masuk ke Indonesia, dan puji Tuhan kami tetap bisa melewatinya. Terbukti bahwa sektor atau bisnis ini sangat untuk kita jalankan. Artinya tidak ada satupun seperti pengurangan karyawan atau PHK segala macam, kita sama sekali tidak kami lakukan. Artinya ini tidak terpengaruh signifikan begitu, Pak? Benar sekali. Kemudian bagaimana dengan target kinerja di tahun ini, Pak Panji? Berapa persen target pertumbuhan dan apa saja yang akan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan tersebut? Kemarin juga pemerintah juga sudah merilis pertumbuhan ekonomi tampaknya tertinggi sejak tahun 2013, dan apakah ini juga akan menjadi angin segar juga nanti bagi kinerja Aviana Sinar Abadi di sepanjang 2023, meskipun tantangan masih cukup berat, ada resiko resesi, kemudian juga inflasi tinggi sampai sejauh ini. Ya, baik. Tentu kami masih sangat optimis terkait perkembangan bisnis ke depan. Terbukti kami juga menargetkan pendapatan untuk 2023 ini naik 2 kali lipat. Kami yakin bahwa dengan kami mengakuisisi anak usaha dengan aksi koperasi ini, kami yakin kami bisa tetap tumbuh ke depannya. Seperti itu. Ada semacam target dari posisi angka tidak, Pak Panji? Jadi dari angka yang kami target itu sebesar 2 kali lipat, yaitu sebesar 500 miliar. Jika dibandingkan dengan kinerja di 2022 begitu? Ya, benar. Baik, kita coba bergeser dari sisi ekspansi, Pak. Untuk kedepannya, apa yang akan dilakukan oleh perseroan begitu? Apakah ada perluasan dari sisi pangsa pasar yang sebelumnya masih dari domestik ASEAN ataupun keluar dari ASEAN nantinya? Ya, jadi dari existing produk, kami akan mengupgrade sistem total solusi holistik kami, yaitu IRSX, menjadi software yang berbasis cloud. Nah, di mana kami yang harapkan kami bisa merambah ke pangsa pasar lebih luas. Tentu dalam pipeline kami ini, kami sudah akan menargetkan di mungkin di negara-negara tetangga. Gitu. Baik, Pak Panji, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, terutama paling tidak memberikan gambaran juga ini bagi para investor yang sudah ambil posisi ataupun baru yang ingin masuk kepada saham perseroan, yaitu PT Aviana Sinar Abadi. Sukses selalu, Pak Panji. Terima kasih, Pak.